Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Jadi suasananya enak ya, meskipun malam tapi masih ada cahaya begitu. Oke, jadi gini ya, kita itu kadang memang bertanya-tanya. Siapa sih provokator di kasusnya Agus ini kok sampai kemana-mana akhirnya. Jadi kayak membias gitu kan ya. Ada PH dari siapa si Agus ini yang kita tahu ya, akhirnya dia juga sekarang nggak ada suaranya. Padahal katanya kalau Mbak Novi tidak bisa memenjarakan Mbak Novi itu, dia mau melepas toganya begitu. Tapi ujung-ujungnya itu kayak gimana ya? Apa ada punya dendam tersendiri begitu. Jadi sampai aduh, kita kayaknya ngeri ya mendengarkan kata-kata tajam kayak itu. Padahal kita ini kan cuma netizen ya, tapi kok netizen ini kok disuguhin oleh orang-orang yang pinter-pinter itu, yang ngomongnya itu kayak aduh, setajam silet kok, beneran. Nah, jadi kita mau lihat aja yuk, kita mau cari tahu ya, without any further ado, kita akan cari tahu sebenarnya di kasusnya atau polemiknya Agus sama Teh Novi ini, adakah provokatornya begitu? Oke, setuju. Kita akan cari tahu di kartu Madam Suki ini. Apakah ada provokatornya di polemiknya Agus dan Teh Novi? Jawabannya adalah jadi di sini ini ada sebuah kebingungan sih ya. Kebingungannya itu kan Agus ini memang ditegur sebenarnya. Sebenarnya ditegur itu untuk diarahkan oleh Mbak Novi, karena ketahuan kan ini kan kayak mutasi, kayak rekening mutasi itu kan diminta, tapi kan tidak diindahkan begitu, tidak didengar, sampai akhirnya Mbak Novi itu curiga. Ternyata benar kecurigaannya itu adanya mutasi-mutasi yang adanya mutasi dari banyaknya orang yang mengumpulkan dana di situ, dan kagetlah Mbak Novi karena ada untuk ini itu sampai sekitaran 200 juta lebih deh itu ya. Nah, ini kan diawali dari Agus ini. Agus ini kan kalau rasa-rasanya Agus menggunakan uang itu untuk apa sih? Iya kan? Kalau tidak untuk kebutuhan matanya yang lebih penting. Ya kan? Sekarang ibarat kata lah, dia keceplosan, dia katanya pikiran alam bawah sadarnya itu kan mengatakan ya, bagaimana kalau dibelikan mobil, belum dibelikan mobil. Nah, itu pikiran alam bawah sadar sih sebenarnya. Ya, kalau misalkan dia membeli mobil lah, untuk apa? Orang matanya nggak bisa melihat. Iya kan? Berarti kan dia sebagai penumpang aja dong, passenger. Begitu. Nah, jadi ini diawali oleh Agus yang bingung sebenarnya. Ya, ini masuk ke cerita ya, telling story ya. Karena kan pertanyaannya, apakah ada seorang provokator? Apakah ada provokatornya? Diawali oleh kebingungannya si Agus. Ya, oke. Kartu kedua. Di sini ada yang membakar dia. Setelah dia ini bingung, oh iya Mbak Novi akhirnya menegur dia. Ada perasaan malu, ada perasaan bersalah sebenarnya. Karena di sini kan banyak hal ya yang dia pikirkan ya. Perasaan malu, bersalah, kecewa, dan satu sisi dia juga benar katanya, saya ingin membantu Wawa karena saya itu kan tinggal di situ sama keluarganya. Nah, berarti kan campur aduk perasaannya. Adalah sosok yang membakar. Entah ini sosoknya satu orang, dua orang, nanti kita lihat ya. Tapi Madam Suki tidak menyebutkan nama atau siapapun ya, kalian tebak aja sendiri. Ya, tebak-tebak bunga, tebak-tebak apa itu buah manggis. Ada yang membakar dia, pikirannya dia ada yang menyulut. Oke, di sini Ace of Wands. Oke, kartu ketiga. Di sini ada orang, ada sosok yang kira-kira itu dia seperti kayak menasehati sih. Tapi menasehatinya di sini kayaknya kebalik.
Loh, itu kan uang kamu. Seharusnya hak kamu dong. Ya kan nggak bisa begitu. Atas nama hukum, hukumnya itu memang atas nama kamu. Memang benar itu uangnya Agus, atas nama Agus. Tetapi orang yang memberikan nasihat ini menyusup, ngerti nggak? Seolah-olah itu memang Agus seperti kayak terbisikin atau diyakinkan bahwa itu adalah hak lu gitu loh. Berarti memang kalau misalkan pertanyaannya apakah ada provokator? Ada. Ya, dari awal kebingungannya si Agus. Oke. Sekarang kita mau lihat yuk, kita mau intip. Siapakah? Apakah sosok provokator itu? Kita ini belajar untuk mengenali simbol ya. Oh ya, Madam Suki beberapa waktu yang lalu ada yang menanyakan, Madam Suki bisa melihat yang gaib-gaib? Nggak bisa, gaib. Apa gaib? Gaib itu kentut gaib nggak ya? Gaib ya, belum nggak bisa dilihat tapi dirasakan ya kan? Nah, intinya, ini cerita sedikit diselang-seling ya. Intinya dia itu kehilangan uang di celengan. Celengannya itu nggak rusak. Tapi ketika dia merasakan kok enteng ya tabunganku ini, celengan plastik itu loh. Tapi kok utuh gitu loh. Nah, dia berpikir bahwa itu diambil sama babi ngepet gitu atau pengepetan atau apalah ya yang ngepet-ngepet itu begitu. Ini sambil cerita. Terus singkat cerita kemudian bisa Madam Suki gitu aja. Akhirnya dia bertanya karena uangnya itu hilang dipikir diambil tuyul begitu. Nah, Madam Suki tanya dong, ada siapa aja di rumah kamu? Ada suami, anak, terus sama ibu bapak mertua, terus sama ipar begitu ya. Nah, karena aku kan nggak tahu ya. Ini bagaimana? Akhirnya bukalah dengan kartu ini. Sosoknya keluar, Bo. Sosoknya itu wanita. Nah, Madam Suki ini ragu. Masa sih mertuanya itu muda? Nah, akhirnya Madam Suki tanya, coba ipar kamu itu laki-laki ya? Kan dia nggak bilang jenis kelaminnya. Enggak, Madam Suki, dia itu perempuan. Nah, ternyata siapa yang mengambil? Ulala Bebe, udah tahu kan ya. Nah, terus udah gitu, akhirnya Madam Suki bilang, dia nggak sekali kok ngambil. Memang dia punya kecurigaan sama si iparnya perempuan itu. Tapi kan dia nggak ngomong iparnya itu adalah perempuan. Madam Suki pikir laki. Tapi di gambar sini ketahuan. Oke, kita akan lihat siapakah provokator itu. Mudah-mudahan diberi tahu sama semesta ya. Kayaknya aku tahu deh. Merem nih pemirsa, udah segitunya loh. Netizen tuh kadang begitu loh. Oh, Madam Suki tuh ngambilnya di tengah terus. Udah diambil yang pinggir, yang belakang. Oh, ada kok kenapa ya pinggir belakang yang tengah enggak gitu. Netizen, kalian itu emang ya. Oke, ini aku merem. Sosoknya yang provokator itu siapa? Tunjukkan. Ya. Bentar. Aku harus fokus ya. Tahu Kak? Oh. Oh. Oh lala baby. Oh gitu. Jadi gini ya. Biasanya sih kalau ada kasus-kasus yang viral-viral itu, ya kan. Ini orang-orang ini kan standby ya. Gua mau nimbrung gitu kan ya. Nah, kemudian ya udah, oh berarti ada masalah ini ya, mungkin terus ditelepon atau bagaimana, iya kan? Madam Suki nggak mau ngomong Oke, jadi seperti itu ya. Jadi gini, ada ini mati sebentar, oke. Nah, jadi begini, ada yang lantang banget tuh ya, PH-nya si Agus nih ya. Ketika mengatakan bahwa katanya yayasannya Mbak Novi itu adalah legal standing katanya. Nggak tahu deh kalian itu yang tahu hukum pasti mengerti gitu ya. Jadi ditanya tentang legal standingnya begitu ya. Terus sama si
Bang Pablo dengan santuy dan smart dia mengatakan begini. Oh, kan dia ditanya, legal nggak sih ini yayasannya si Novi itu legal nggak? Ya, jadi ditanya tentang legal standingnya. Berarti kan meragukan dong ya, meragukan kalau yayasannya Mbak Novi ini legal begitu. Berarti ilegal dong ya. Gitu. Memang benar sih. Kita itu memang harus waspada ya mengenai yayasan ini. Karena yayasan ini banyak terjadi masalah di Indonesia ini. Apakah yayasan-yayasan ini kurang kontrol atau bagaimana ya? Contohnya yayasan yang ada di Tangerang itu ya, yang ternyata itu kayak kasusnya PDD itu ya, yang mana seorang pemiliknya itu menzadami begitu ya, pokoknya begitulah ya, itu sampai puluhan ya, puluhan anak-anak santrinya dan itu anak-anak panti asuhan. Mengerikan memang. Nah, tapi banyak juga yayasan-yayasan yang benar gitu. Nah, karena ditanya legal standingnya, seperti meragukan yayasannya Mbak Novi ini. Jadi Bang Pablo itu mengatakan begini dengan santuy dan smart, dia mengatakan, oh iya katanya, berarti uang donasi yang diterima Agus itu ilegal dong. Kalau emang yayasannya si Novi itu nggak ada legal standingnya. Pinter ya dijawabnya ya. Nah jadi bagaimana ini buat netizen? Apakah sebenarnya Agus ini masih perlu dibantu atau enggak atau bagaimana? Ya, sebenarnya Agus ini sebenarnya gini loh ya, Agus ini adalah orang yang dihasut sih kalau menurut Madam Suki di sini ya, karena ada provokatornya itu ya. Dia ini dihasut begitu. Tapi Gus, Madam Suki ini dari lubuk hati yang paling dalam ingin menanyakan kepada semesta. Biarkan semesta yang menjawab. Ya, Madam Suki hanya menjawab yes or no atau positif dan negatif, ya. Semesta, apakah di kasusnya Agus ini memang Agus adalah orang yang pantas untuk dibantu? Setelah semua drama donasi ini terjadi, tolong semesta yang memutuskan ya, apakah Agus ini berhak dibantu. Lepas dari siapapun yang menghasut dia pada saat ini. Apa jawaban semesta? Jawabannya adalah no. Madam Suki hanya membaca kartu ini saja. Eight of Cups. Artinya negatif. Oke? Jadi tapi gini ya, sebagai sesama manusia, kalau mungkin itu jawaban semesta, Madam Suki sebagai pembaca kartu hanya membaca energinya saja. Tapi kalau menurut Madam Suki ya dibantu aja lah. Karena nggak tega juga sih dengan kondisi matanya yang seperti itu. Tapi anyway, mungkin semesta dan manusia mempunyai cara yang berbeda. Barangkali semesta itu mempunyai cara sendiri untuk menyaring mana orang yang perlu dibantu atau tidak. Tapi Madam Suki di sini hanya mendoakan yang terbaik buat Agus. Semoga kamu bisa menjalani operasi ini dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut Madam Suki, kalau kamu masih membutuhkan uluran tangan dari Mbak Novi, berdamailah dengan Mbak Novi. Karena hanya itu caranya. Karena kebaikan itu tidak tertukar. Ya, kita tahu nawaitu Mbak Novi pada awalnya hanya ingin menyelamatkan uang tersebut. Karena dia tahu bahwa Agus mungkin orang yang bisa dibantu atau butuh bantuan. Tapi orang sekeliling-kelilingnya Agus ini bisa menjadi tikus. Sebenarnya itu aja kok masalahnya. Ya, oke, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, misalkan kalian nih sering dibohongin orang,
sering bisnis tapi selalu gagal, atau rumah kalian itu kenapa ya kok barangku selalu hilang kayak tadi tuh loh ya. Nanti kita bisa lihat sosoknya ya, siapa yang merugikan kalian begitu ya. Untuk itu kalian mesti konsultasi sama Madam Suki, dan itu tidak gratis. Atau kalian yang nanti mempunyai masalah-masalah yang berat, mudah-mudahan Madam Suki bisa memberikan solusi yang terbaik di program Paket Cahaya. Jadi program Paket Cahaya ini kalian yang mempunyai masalah dengan keluarga, karir, mungkin bangkrut, kenapa saya bangkrut, kenapa saya ditipu terus, atau kenapa saya itu menjadi jiwa people pleaser, atau kenapa saya itu MPD Madam Suki, atau kenapa saya itu psikosomatis, atau kenapa anak saya itu autis, dan lain-lain. Silakan ikut di program Paket Cahaya. Tapi sebelum mengikuti program Paket Cahaya itu kalian mesti konsultasi dulu melalui kartu tarot ini. Jadi kartu tarot ini adalah seni membaca situasi dan kondisi kalian. Atau Madam Suki bisa nanti melihat dari pikiran alam bawah sadar kalian, atau pikiran alam bawah sadar dari target. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.